Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Rahman. Saya mahasiswa Universitas Primagraha semester 5, sedang menempuh pendidikan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menelaah atau mereview tugas jurnal dari mata kuliah Cloud Computing dengan dosen Bapak Elan. Di sini saya akan mereview atau menelaah terkait dengan jurnal yang berjudul Pemanfaatan Komputasi Awan atau Cloud Computing pada bidang pendidikan. Yang mana jurnal ini disusun oleh Stephen Kurniawan, Wiwin Wiranata, Usnan, Nikmatul Makmuriyah, dan Vincent Vanesting. Mereka dari Universitas Internasional Batam. Seiring berjalannya waktu, perkembangan komputasi awan atau cloud computing mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mulai dari penerapan komputasi awan pada pemerintahan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan lain-lain. Contoh penerapan komputasi awan atau cloud computing yang sering kita temui salah satunya yaitu Google Drive ya teman-teman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga menyebabkan banyaknya alat dan produk teknologi yang canggih muncul dan tersebar di seluruh belahan dunia. Informasi yang selalu update tentang sebuah peristiwa yang dikatakan cepat disebarluaskan dan dapat diketahui oleh setiap orang yang menggunakan teknologi komputer. Lebih cepat dengan koneksi internet di mana semua orang di dunia terhubung melalui media internet. Saat melakukan penyimpanan berkas yang akan dipindahkan ke dalam database internet, salah satu hal yang paling umum adalah keterbatasan penyimpanan data. Sekarang kita bisa menyimpan data kemudian menyimpannya. Cara ini sangat dianjurkan agar kita tidak perlu khawatir jika suatu saat data hilang. Kita sudah memiliki tabungan dibandingkan dengan yang dulu kita miliki. Dari waktu ke waktu, kehidupan manusia yang semakin canggih dan mobile telah menjadi salah satu alat untuk pendorong perkembangan teknologi informasi ke arah komputasi awan. Dari segala data digital yang mudah digunakan, data digital juga mempunyai kelemahan tentunya kawan-kawan ya, yaitu skala data digital, storage, penyimpanan data digital. Data wajib mempunyai ruang penyimpanan yang sesuai dengan data yang akan disimpan. Dengan adanya sekian data, permasalahan ini tidak terlalu jelas, tetapi karena data digital yang disimpan, data tersebut akan terus bertambah karena pentingnya dan banyak tugas. Menghadapi masalah tersebut, seorang ahli informasi dan teknologi bernama John McCarthy mulai bereksperimen dan meneliti untuk memecahkan masalah tersebut sekitar tahun 1960-an. Dengan perkembangan dunia modern saat ini telah menghasilkan sebuah teknologi komputer yang disebut komputasi awan atau cloud computing. Adalah komputasi yang didistribusikan di mana dari berbagai pihak manapun telah bisa mengembangkan aplikasi dan lainnya. Basis service oriented arsitektur di dunia internet. Seperti itu kawan-kawan. Cloud computing merupakan suatu teknologi yang mengelola sistem daya komputasi dengan melalui jaringan internet
yang akan menghubungkan suatu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya di waktu yang sama. Penggunaan teknologi komputer komputasi awan dalam dunia pendidikan pada saat zaman sekarang sangat mudah dan penting untuk diterapkan. Karena apa? Karena dengan adanya komputasi awan atau cloud computing ini, pembelajaran di dunia pendidikan juga akan semakin mudah. Di Indonesia sendiri penggunaan teknologi komputasi awan ini sudah mulai berkembang karena banyak sekolah sudah memfasilitasi komputasi awan ini. Namun sayangnya masih ada beberapa sekolah yang dapat dikatakan masih menengah ke bawah belum menggunakan sistem ini karena kendala tempat yang tidak strategis dan jauh dari perkotaan begitu ya. Secara umum komputasi awan terbagi menjadi 3 model teman-teman. Yang pertama yaitu Software as a Service, sebuah pelayanan pertama komputasi awan yang pertama kali terkenal. SaaS ini telah menyediakan sebuah layanan berupa perangkat lunak atau software yang dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya yang prosesnya berjalan pada infrastruktur awan. Yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS, sebuah pelayanan yang telah menyediakan platform pengembangan aplikasi seperti tools, web server, dan database, dan juga bahasa pemrograman yang dimana pengguna dapat memanfaatkan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dirancang. Yang ketiga yaitu Infrastruktur as a Service, sebuah pelayanan yang menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti operating system, storage, memory, network, capacity, and others. Untuk memanfaatkan layanannya, pengguna tidak perlu membeli alat-alat lainnya. Untuk mengkonfigurasi perangkat, contohnya layanan yang disediakan IaaS seperti Amazon Elastic Computing dan Telkom Cloud. Selanjutnya, manfaat teknologi komputasi awan pada bidang pendidikan. Manfaat penggunaan teknologi komputasi awan atau cloud computing ini pada bidang pendidikan sangat memiliki peranan yang cukup penting ya teman-teman, terutama pada saat kegiatan akademik berjalan. Adapun manfaat yang bisa didapatkan ketika komputasi awan diterapkan pada bidang pendidikan diantaranya adalah aksesibilitas, yang mana data dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama perangkat kita masih terhubung dengan jaringan internet. Gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah skalabilitas, yaitu komputasi awan yang bisa menambahkan kapasitas penyimpanan data-data tanpa kita membeli alat penyimpanan tambahan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bagian keamanan. Para penyedia layanan komputasi awan telah menjamin keamanan dari data yang ada di komputasi teman-teman miliki. Contohnya pada saat terjadi bencana, data yang telah disimpan di dalam komputasi awan tentu akan aman, meskipun penyimpanan hard disk atau perangkat keras lainnya mengalami kerusakan yang parah. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit review dari tugas jurnal cloud computing. Semoga apa tadi yang sudah saya jelaskan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebagai tambahan di sini, untuk lebih lanjut dan lebih detail, teman-teman bisa membaca jurnal tadi yang sudah saya review dan sudah saya jelaskan. Linknya saya bagikan ya di deskripsi video ini. Silakan dibuka linknya dan teman-teman bisa membacanya dan bisa menelaahnya. Oke teman-teman,